Pemirsa, lantas apa yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat? Apa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Analisanya akan kami bahas bersama ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Selamat sore, Pak Fitra. Selamat sore, Mbak Fitri. Baik, Pak Fitra, Kementerian Ketenagakerjaan dalam paparannya di Komisi 9 DPR menyampaikan sejak Januari hingga April 2025 sedikitnya 24.036 orang telah mengalami pemutusan hubungan kerja. Kemudian ada juga data mengenai pengangguran saat ini sudah menembus angka 7,28 juta. Bagaimana Anda membaca situasi ekonomi Indonesia saat ini dilihat dari data ketenagakerjaan? Ya, Mbak Fitri, kalau kita lihat dari angka pengangguran sebenarnya secara absolut naik ya sekitar 80.000 orang. Ya. Meskipun kalau kita lihat secara persentase itu turun ya dari sebelumnya pembacaannya di 4,9% jadi 4,7%. Nah, tapi tentunya kalau kita lihat angka 83.000 itu sejalan dengan adanya tren ya PHK sepanjang tahun 2024 sampai setidaknya bulan Februari itu ada sekitar 96.000 atau hitungan saya bisa sampai 100.000 lebih ya di PHK dari industri. Nah, ini ada sebagian kecil ya yang masih kemudian bisa mendapat keberkahan tetap bekerja. Cuma bekerjanya mereka itu lebih banyak ke sektor informal ya. Jadi kalau kita lihat juga dari postur tersebut ya untungnya informal sektor kita masih menjadi spons yang cukup signifikan. Cuma di sisi yang lain ketika mereka terserap di sektor informal ya income mereka ya relatif jatuh gitu kan. Nah, kalau kita lihat juga dari angka-angka yang lain, misalnya kemarin ada angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 4,87%. Nah, apa yang bisa kita lihat? Misalnya berdasarkan sektor lapangan usaha. Untuk lapangan usaha, sektor manufaktur itu cuma tumbuh 4,55%. Yang mana ini lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 1 di tahun yang lalu. Nah, sehingga saya melihat bahwa kondisi ini sejalan dengan tren peningkatan angka pengangguran absolut ya yang mana menunjukkan bahwa secara absolut itu menunjukkan peningkatan. Meskipun sekali lagi ya secara persentase ini justru turun. Sehingga kata kuncinya di sini adalah bagaimana kita bisa memperbesar tenaga kerja di sektor formal. Artinya industrinya itu harus didorong. Sebagaimana sektor manufaktur kita menurut lapangan usaha cuma tumbuh 4,55%, sementara pertumbuhan ekonomi yang 4,87% kemarin. Jadi ini jadi semacam heads up lah buat pemerintah ke depan ketika sektor manufakturnya itu turun atau melambat ya maka ada potensi peningkatan angka pengangguran juga. Nah, potensi ke depan di kuartal kedua sebenarnya cukup perlu diwaspadai karena kalau kita lihat angka dari PMI manufacturing ya angka di bulan April ya, artinya masuk ke kuartal kedua itu justru anjlok 46,7 dari sebelumnya di Januari, Februari dan Maret masih mode ekspansi. Cuma tetap saja mode ekspansi itu kalau kita lihat trajektori dari bulan Desember itu turun terus. Nah, kewaspadaannya adalah ternyata efek seasonal yang kita dapatkan di kuartal pertama dengan adanya Lebaran dan juga Ramadan itu ternyata tidak cukup signifikan untuk mendorong kinerja industri. Oke, baik Pak Fitra, kita akan tunggu bagaimana terobosan dari pemerintah. Terima kasih telah berbincang mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Pak Fitra, terima kasih telah berbincang bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.